Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Setiap harinya Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 175.000 ton. Artinya, setiap orang menghasilkan 0,7 gram sampah per harinya. Sementara menurut data Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, dari 100 toko retail dalam setahun dihasilkan 10,95 juta lembar kantong plastik. Jika dibentangkan, maka sampah kantong plastik ini bisa menutupi area seluas 65,7 hektar atau setara dengan 60 lapangan bola. Negara Indonesia juga masuk dalam peringkat 4 konsumen botol plastik terbanyak di dunia, yaitu mencapai 4,82 miliar botol. Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat 2 negara penghasil sampah terbanyak di dunia setelah Tiongkok, dengan total 187,2 juta ton sampah plastik per tahun. Sampah plastik yang sulit untuk diurai ini apabila kita biarkan begitu saja dan tetap kita buang pada tempat sampah, maka lama-kelamaan akan menumpuk dan menimbulkan gundukan sampah. Hal ini sangat tidak baik. Selain membuat lingkungan kotor, gundukan sampah tersebut dapat menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan dari manusia. Lalu, bagaimana cara agar hal itu tidak terjadi? Nah, untuk itu dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara mengolah sampah dengan baik dan juga benar. Kalian simak terus video ini sampai selesai ya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah sampah. Di antaranya yaitu 3R. Apa itu 3R? 3R adalah reduce, reuse, dan juga recycle. Metode ini menjadi salah satu metode terbaik yang dapat kita gunakan untuk mengolah dan juga menangani sampah, khususnya sampah yang terbuat dari plastik. Reduce. Reduce merupakan bahasa Inggris yang apabila kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka memiliki arti mengurangi, sehingga dapat kita maknai dengan mengurangi sampah. Maksudnya bagaimana ya Kak? Maksudnya adalah kita mengurangi sampah dengan cara mengurangi penggunaan produk yang nantinya dapat menghasilkan sampah, khususnya pada produk sekali pakai. Produk sekali pakai ini contohnya seperti kantong plastik, botol minum, dan sebagainya. Hal yang dapat kita lakukan yaitu dengan membawa kantong belanjaan sendiri ketika kita sedang berbelanja di swalayan, serta membawa botol minum dan peralatan makan sendiri dari rumah. Hal ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Meskipun terasa berat, namun apabila setiap manusia memiliki kesadaran akan hal ini, maka metode reduce akan menjadi metode yang efektif. Metode yang kedua adalah reuse atau penggunaan kembali. Maksudnya adalah produk yang sudah terpakai dapat kita gunakan kembali. Kita dapat memakai kembali barang-barang bekas menjadi barang yang memiliki kegunaannya kembali. Contoh penerapan reuse adalah dengan menggunakan kembali botol minum bekas menjadi pot bunga. Kemudian ada juga kaleng biskuit yang bisa kita manfaatkan kembali menjadi kotak penyimpanan. Kita juga dapat menghias kembali barang-barang tersebut agar terlihat menarik untuk dipandang. Metode yang terakhir adalah recycle, atau yang berarti daur ulang. Langkah ini menjadi langkah yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Daur ulang merupakan proses mengubah sampah atau barang bekas menjadi bahan baku untuk membuat barang yang baru. Penggunaan barang bekas daripada bahan mentah sebagai bahan baku pembuatan produk baru dapat menghemat sumber daya alam dan energi. Misalnya, dengan mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas baru, mendaur ulang plastik menjadi produk seni kriya, kemudian ada juga mendaur ulang material seperti logam dan kaca menjadi barang yang baru yang dapat kita rasakan manfaatnya kembali. Banyaknya sampah yang manusia hasilkan ini menjadi masalah yang serius yang harus kita tanggulangi bersama.
Terdapat berbagai macam metode yang dapat kita lakukan, salah satunya yaitu 3R. Tiap metode memiliki kelebihannya masing-masing. Namun, cara utama atau cara pertama yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Ini dapat kita lakukan sembari mendaur ulang sampah yang sudah terlanjur ada dengan menjadikan barang yang baru. Dan hal penting yang perlu kita perhatikan adalah jangan membuang sampah sembarangan agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang lainnya.